Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 7 komponen hardware beserta fungsinya yang digunakan dalam proses pembangunan sistem ini. Yang pertama, yaitu Arduino Uno. Arduino Uno digunakan sebagai komponen utama dalam pembangunan sistem ini, karena Arduino menjadi otak utama atau pengontrol sistem. Kode program untuk menjalankan sistem dimasukkan ke dalam Arduino, sehingga setiap komponen yang terhubung dengan Arduino dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua, Node MCU ESP8266. Sama halnya dengan Arduino Uno, Node MCU merupakan sebuah microcontroller. Namun, Node MCU ditambahi dengan modul Wi-Fi. Node MCU ini digunakan untuk menghubungkan sistem dengan Blink. Kemudian, yang ketiga, breadboard. Breadboard digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronik tanpa perlu melakukan penyoldaran, sehingga skema dan komponen yang digunakan dapat diganti bila dibutuhkan. Kemudian, yang keempat, kabel jumper. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan antara breadboard dengan Arduino. Kemudian, yang kelima, sensor IR obstacle. Sensor IR obstacle ini digunakan sebagai sensor pendeteksi kendaraan yang ingin memasuki area parkiran, menempati area slot parkiran, dan keluar dari area parkiran. Sensor ini juga mempengaruhi cara kerja dari servomotor dan LCD. Servomotor dan LCD akan bekerja ketika sensor IR obstacle dapat mendeteksi kendaraan. Kemudian, yang keenam, motor servo SG90. Motor servo SG90 ini digunakan untuk membuka dan menutup palang pintu untuk masuk dan keluar kendaraan dari area parkiran. Servomotor akan bekerja ketika sensor IR berhasil mendeteksi kendaraan yang ingin melewati palang pintu. Oleh karena itu, ketika sensor IR gagal mendeteksi kendaraan yang ingin melewati palang pintu, maka servomotor tidak akan bekerja. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kinerja dari motor servo bergantung pada sensor IR. Kemudian, yang ketujuh, LCD 16x2. LCD 16x2 digunakan untuk menampilkan area slot parkiran yang masih tersedia atau kosong dan dapat digunakan. Pada LCD juga ditampilkan jumlah berapa kendaraan yang masuk ke area parkiran. Ketika area slot parkiran sudah terisi penuh, maka palang pintu area parkiran tidak akan dibuka, dan pada LCD akan ditampilkan kata full. LCD yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini juga bergantung pada kinerja sensor IR dan motor servo. Bila salah satu dari komponen di antara sensor IR dan motor servo tidak bekerja dengan baik atau gagal, maka LCD tidak akan dapat menampilkan data dengan benar. Ketika mobil melakukan parkir pada slot nomor 2, maka LCD akan menghilangkan slot nomor 2 dari LCD, dan juga Blink akan mendeteksi hal tersebut, sehingga dapat dilihat di Blink telah terjadi perubahan pada status slot nomor 2 dari kosong menjadi terisi. Dan seterusnya, ketika mobil melakukan parkir pada slot nomor 3, maka LCD akan menghilangkan slot nomor 3 dari LCD, dan juga Blink akan mendeteksi hal tersebut, sehingga dapat dilihat di Blink telah terjadi perubahan pada slot nomor 3 dari kosong menjadi terisi. Begitu seterusnya pada slot parkir nomor 5, 4, dan 1. Ketika mobil keluar dari parkiran slot parkir nomor 4, sensor inframerah akan mendeteksi kendaraan sudah tidak ada lagi, dan nomor 4 akan ditambah kembali pada LCD. Dan begitu juga pada tampilan aplikasi Blink. Dan ketika mobil mendekati palang pintu, sensor akan mendeteksi kendaraan tersebut. Sensor akan membuka palang pintu kembali.
Dan ketika mobil sudah keluar melalui palang pintu, jumlah mobil yang ada pada LCD akan berkurang. Dan sebelumnya 5 menjadi 4. Dan begitu seterusnya pada slot parkir nomor 1, 2, dan 5.